Baik, masukkan kembali. Siap, Pak? Istirahat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama tentunya selalu kita tidak bosan untuk mengucapkan syukur alhamdulillah atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita, mulai dari kita bangun tidur tadi sampai dengan nanti malam tidur kembali. Jadi begitu banyak nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Yang namanya nikmat Allah, kata Allah, apabila aku menyuruhmu untuk menuliskan betapa besar nikmatku, kata Allah, gunakanlah air laut sebagai tinta, maka tidak akan cukup untuk menulis nikmat. Begitu juga kalau kalian gunakan ranting pohon sebagai pena yang tidak cukup. Begitulah besaran nikmat Allah. Kemudian salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana atas diturunkannya atau dilahirkannya Rasulullah ke muka bumi ini sehingga kita dapat membedakan ya mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dan kita berharap semoga sampai nanti kelak di yaumil akhir kita tergolong ke dalam umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin. Baik. Pada pertemuan kita kali ini adalah kita pada mata pelajaran dan ini pembahasan usul manusia. Jadi di pertemuan pertama kita kali ini ya, Bapak ingin menyampaikan bahwasanya capaian pembelajaran kita ini secara umum adalah pada akhir fase F, nanti setiap peserta didik dalam hal ini adalah siswa kalian semua mampu mengidentifikasi spesifikasi mesin las SMA. Kemudian mampu juga mengetahui atau mengidentifikasi elektroda SMAW. Selanjutnya mampu menyiapkan mesin las SMAW. Kemudian menyiapkan bahan las. Kemudian selanjutnya melaksanakan pengelasan plat ke plat pada baja karbon posisi di bawah tangan mendatar dan vertikal sesuai dengan acuan WPS. Jelas? Itu adalah capaian pembelajaran yang akan dicapai nantinya. Nah, secara umum itu. Sedangkan pertemuan kita pada pertemuan pertama ini tujuan pembelajarannya adalah kita ambil hanya satu tujuan, yakni peserta ini mampu mengidentifikasi spesifikasi SMAW dan elektroda SM. Tujuan pelajaran kita. Jadi kita garis bawahi, artinya pertemuan kali ini kita harus mampu nanti siswa diharapkan mampu mengidentifikasi mesin las SMAW dan juga elektroda SMA. Terus ya? Oke. Sebelum kita masuk di materi pembelajaran, ada yang udah tahu apa itu kepanjangan dari SMAW? Coba. Bilang apa itu SMAW? Singkatan ya? Singkatan apa? Udah pernah ngelar SMAW? Hah? Pernah. Ya? Nah, jadi SMAW itu adalah singkatan dari Shape Mental Appeal Welding. Ya. Apa itu Shape Mental Welding? Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lebih kurang kita sebut sebagai las busur manu. Ya, las busur manu.
kita mengspesifikasi dulu nanti di tahap awal tampil dulu di elektroda. Ya. Elektroda yang kita identifikasi dulu berbagai jenis elektroda. Baik, sebelum mulai pelajaran kita terlebih dahulu untuk memberkahi ya, memberkahi kita terlebih dahulu kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Siap, gerak. Sebelum mulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Selesai? Jadi yang datang satu orang kali ya. Ada keterangan dari yang lain. Tapi apa udah berapa hari nggak kali? Kemarin datang. Kemana enggak? Kemarin enggak. Tapi apa? Kemana ada ya? Gilang kemana nggak ada kan? Kemana Gilang? Itu keadaan yang itu Pak. Hari ini ada kemana? Dimas ada kemana? Ada. Apa sini? Bintang Ginting? Baik. Setelah ini kita menyesuaikan, kita langsung masuk ke berbagai jenis elektroda. Oke? Seluruhnya. Ada pertanyaan? Teman-teman? Ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum kita mulai sekarang, kita sudah doa sekarang. Selanjutnya tanpa penghormatan, buat kita. Teman kalian, ini sudah mempersiapkan berbagai jenis elektroda, berbagai macam ya jenisnya. Yang bisa diperhatikan di sini, ini yang pertama adalah jenis E6013. Kemudian yang kedua E7016 LB52U. Berikutnya E7016 LB52 dengan ukuran yang dua ukuran ya, dengan dua ukuran diameter. Selanjutnya yang terakhir adalah E7018 LB5218. Nah, sebelumnya kita tulis dulu apa itu elektroda. Pernah dengar? Apa itu elektroda? Apa? Kawat? Dia balik mana dikasih? Kawat apa? Gak ada di situ kan? Bukan? Udah pernah pakai? Kenapa? Oke. Untuk apa gunanya? Untuk penyambungan pengelasan. Oke. Ya? Sama? Sama. Oke. Elektroda adalah, tulis sedikit jelas. Elektroda adalah bahan tambah yang digunakan pada beberapa jenis pengelasan. Yang digunakan pada beberapa jenis pengelasan seperti las SMAW, GMAW, FCAW dan lain-lain. Titik. Dan lain-lain titik. Fungsinya adalah sebagai deposit logam sambungan pengelasan. Fungsinya adalah sebagai deposit logam sambungan pengelasan. Titik. Sambungan pengelasan. Titik.
Tadi kita ada istilah kita sebut sebagai sini kita tulis sebagai bahan tambah. Kenapa disebut bahan tambah? Misalnya ini dua buah plat yang akan kita sambung seperti ini, ya, dua buah plat sambung. Ini kan kita buat kampung terlebih dahulu. Ya, kita buat kampung terlebih dahulu. Kemudian kita jadikan, kita akan mengelas, kita gunakan elektroda seperti ini, elektroda. Kita isi sebagai bahan tambah. Yang fungsinya apa? Sebagai deposit logam. Apa itu deposit? Deposit itu bisa dibilang sebagai unsur tambahan, ya, tambahan yang untuk mengisi, unsur tambahan atau pengisi pada sambungan pengelasan. Nah itu dia, seperti ini. Nah ini kita gunakan. Jadi kalau nggak ada elektroda berarti kita tidak bisa melakukan sambungan pengelasan. Jelas? Nah itu fungsinya. Nah kita sesuai yang dijelaskan tadi, elektroda itu berbagai jenis pengelasan. Seperti SMAW, jelas ini SMAW. Kemudian GMAW, jelas elektrodanya juga ada, itu model gulungan yang di belakang. Kemudian FCAW sama gulungan, tapi dia menggunakan inti elektroda, dia memiliki flux juga pada bagian elektrodanya. Selanjutnya pada GTAW itu elektrodanya bukan sebagai bahan tambah, tetapi sebagai pembangkit busur, sebagai pencipta busur las. Itu elektrodanya ada pada tungsten, ujung dari tungsten GTAW itu pada las gas tungsten inner gas. Oke, jelas. Sekarang kita langsung merunut kepada pelajaran kita, yakni las SMAW. Kalian perhatikan di sini. Di sini ada kode. Di setiap elektroda yang kita beli itu pasti memiliki kode ataupun angka-angka seperti ini. Nah di sini NK68, E6313. Ini semua memiliki arti. Jelas ya? Memiliki arti. Begitu juga dengan di sini. Nah, kita perhatikan sini. E7016LB-52U ada maknanya. Ada titik lagi dikasih sama industri, sama pabriknya. Fungsinya ada, itu kode tersendiri. Di sini kita lihat juga elektroda berikutnya, E7016LB-52. Enggak ada U-nya, titiknya putih, atasnya biru, ada kodenya. Selain kita tambah. Jelas? Ya, tulis lagi. Ada beberapa jenis elektroda las SMAW. Ada beberapa jenis elektroda las SMAW. Di antaranya adalah jenis titik 2, 1, titik 2, 1, elektroda rutil. Tulisannya RUTILE, rutil. Yang kedua, jenis elektroda low hidrogen. Jenis elektroda low hidrogen. Titik. Nah ini jenis 2 elektroda ini yang sering dipakai. Apakah ada jenis lainnya Pak? Ada. Ya. Ada yang jenisnya stainless, itu intinya lain lagi kodenya. Kemudian ada yang kawatnya aluminium, lain lagi, macam jenisnya. Nah itu nanti pada pertemuan berikutnya nanti Bapak akan tunjukkan teorinya. Nanti kita sampaikan di platform. Simpulkan ya pelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama adalah elektroda adalah sebagai bahan tambah dalam pengelasan, baik SMAW dan berbagai jenis lainnya.
Kemudian selanjutnya, elektroda memiliki berbagai jenis sesuai dengan kegunaannya. Ya, mulai dari elektroda rutil yang biasa digunakan pada pengelasan pada umumnya. Kemudian jenis elektroda low hidrogen yang memiliki tegangan tarik dan spesifikasi lebih tinggi. Penggunaannya juga khusus pada berbagai pekerjaan yang sifatnya membutuhkan tegangan tarik yang lebih tinggi. Adapun jenis diameter dan juga besarnya inti elektroda tersebut itu nanti disesuaikan dengan penggunaannya. Nah, seperti itu. Jadi pada plat yang tipis biasanya kita gunakan jenis elektroda yang kecil. Ini elektroda terkecil untuk sementara ini adalah elektroda 2,0. Kemudian elektroda terbesar berapa ukurannya? Kalau Pak tidak salah 6,0 terbesar. Jadi enggak sampai, lebih besar dari sini sedikit. Jadi 6 mili. Lebih dari seperti pulpenan itu bisa nggak deh? Seperti pulpen apa ini? Pulpen box itu besar itu. Kurang segini lah besarnya elektroda. Bas, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Kalau ada pertanyaan, Bapak akan mengadakan tes lisan aja. Sejauh mana kemampuan kalian menerima materi yang Bapak berikan, ya, ataupun materi pelajaran pada hari ini. Dah, lisan aja. Bapak pertama adalah Bapak ingin tanyakan secara umum yang sering kita pakai. Ada berapa jenis elektroda? Secara umum Pak, 23 Pak. Apa itu? Berarti kan? 6013, Sudah ya? E7016, LB52U, habis itu E7016, Ya. itu E7018. 18. Itu dalam penggunaan pengelasan SMAW. Oke. Ilham, menurut Ilham bagaimana? Ada berapa jenis? 3. Apa aja? E716, Terus E718, 18. Satu lagi? E70, E60 3. E6013. Oke, baik. Selanjutnya, dalam penggunaan pengelasan, ya, pengelasan, katakanlah kita pengelasan pada plat-plat tipis, holo dan sebagainya. Jenis elektroda manakah yang sebaiknya kita gunakan? Rutil atau low hidrogen? Rutil Pak. Alasannya kenapa? Karena kandungan nantinya lebih Pak, jadi tidak mudah bolong ya. Kandungan apanya? Kandungan selaputnya itu kan Pak kan. Jadi kita bisa pakai ampernya itu lebih kecil ya Pak. Ampere lebih kecil. Oke, menurut Gilang. Menurut Ilham, apa alasannya? Kita menggunakan E6013 untuk ke industri rumah tangga lah kita bilang. Biasanya kalau E7016 itu digunakan untuk jenis industri besar. Nah, kenapa pada industri rumah tangga ataupun pengelasan hulu, pengelasan trali dan sebagainya kita gunakan rutil? Apa alasannya menurut Ilham? Supaya bolong Pak, Bolong. banyak mudah bolong. Emang kalau E7016 bolong juga lah. Bolong Pak, Bolong. Besar dulu. ada. Kenapa? Berpengaruh terhadap tegangan tarik. Yang punya kan enggak? Ya udah, jadi makanya dipakai lah E6013. Orang kekuatannya dia tidak butuh kekuatan, tapi hanya sebatas tersambung, kemudian rapi, bagus, udah cukup. Seperti itu. Jelas? Jelas Pak. Oke. Bapak rasa cukup untuk tes formatifnya ya, lisannya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya, ya ini mengenal spesifikasi mesin las SM. Amin. Sampai di sini ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, cukup pertemuan kita sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.